Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Senang sekali saya bisa berbagi share dengan sahabat-sahabat komunitas Cintai Gaza. Saya sedikit ingin share mengenai pengalaman pribadi saya sebagai jurnalis ketika melakukan coverage atau liputan di wilayah Filistin dan di beberapa wilayah Jordan. Saya alhamdulillah beberapa kali ke Timur Tengah. Yang pertama adalah tahun 1995, kemudian di tahun 2000, 2001 dan juga 2013 dan 2017. Yang paling mengesankan tentu saja bagi saya tahun 1995. Ketika itu saya seorang wartawan masih muda, berani, tidak takut gitu ya. Dan itu waktu itu ada perjanjian Oslo di Norwegia antara pemimpin Palestina Yasser Arafat dengan pemimpin Israel, Yahudi Israel, yaitu Shimon Peres. Nah, saat itu dicapai kesepakatan untuk memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Nah, karena itu kemudian saya sebagai waktu itu saya bekerja di Jawa Pos, meliput perjanjian Oslo, kemudian langsung ke Amman di Jordan, ya. Jordan itu satu negara yang berbatasan langsung dengan Palestina dan diperintah oleh Raja Hussein ketika itu. Dan di situ rakyat Jordan itu 80% lebih itu orang Palestina. Gitu. Jadi sangat dekat dengan orang Palestina. Sehingga kemudian dari situ saya menyeberang melewati Allenby Bridge namanya, dan kemudian saya melakukan liputan di Palestina. Nah, banyak kisah-kisah menarik karena ketika itu sedang panas-panasnya apa yang disebut sebagai intifadha, yaitu perlawanan, dan itu dilakukan dengan sangat keras oleh masyarakat Filistin, terutama di Gaza, dan itu oleh anak-anak sampai remaja dan juga orang-orang dewasa. Saya koreksi sedikit, yang menandatangani perjanjian Oslo bukan Shimon Peres, tetapi Perdana Menteri Israel namanya Yitzhak Rabin. Nah, setelah perjanjian itu Palestina tentu saja bersiap-siap Filistin. Saya berkunjung ke sana dan bahkan pemimpin Palestina Yasser Arafat itu sudah memilih satu lokasi untuk menjadi ibu kota negara baru Filistin. Kota itu namanya Jericho. Jadi karena saya di sana, adiknya Jordan, anak saya nomor 2, itu saya beri nama Jericho karena saya berharap akan menjadi sejarah ya, ibu kota negara baru Jericho. Jericho itu kota tertua di dunia. Nah, di situ sudah disiapkan. Saya berkunjung ke Jericho, mewawancari beberapa orang, termasuk melihat rumahnya Yasser Arafat. Singkat kata, ditolak perjanjian Oslo ini oleh kelompok-kelompok Yahudi garis keras, sehingga kemudian terjadi bentrokan. Ya, dan bentrokan ini sangat keras, banyak memakan korban jiwa, dan disinilah kemudian muncul perlawanan dari kalangan pejuang-pejuang Filistin yang disebut dan terkenal sekali dalam kosakata politik dunia, bahkan namanya intifadha, perlawanan, ya, uprising. Saya kebetulan menyewa seorang guide, seorang sopir namanya Mahmud Bahalwan.
ya orang Palestina. Dia membawa saya keliling dan dia mengajak saya, ayo kita lihat Intifadha. Loh mana? Coba kamu lihat saja, kata Mahmud Bahlwan. Dan di satu tempat yang sepi begitu, di jalan, tidak ada banyak orang, tiba-tiba ketika muncul mobil ya, bus begitu, dengan plat nomor Israel, muncul itu anak-anak kecil, ya, mulai yang umurnya itu masih SD, remaja, puluhan jumlahnya, membawa batu, membawa kayu, membawa ketapel begitu, melempari bus itu sampai hancur, bukan hancur ya, kacanya pecah dan lain sebagainya, sampai rusak lah bus itu. Sampai kemudian bus itu lari, dan ketika kemudian tentara Israel itu datang, ini anak-anak kecil ini pada berlari kemana-mana dan seperti hilang begitu saja, lenyap begitu saja. Saya heran, saya tanya pada Mahmud Bahlwan, Mahmud, ini pun kemana mereka? Kata Mahmud, Madri, saya nggak tahu. Saya kira Mahmud tahu, mereka lari ke lorong-lorong, lari ke gang-gang, ke tempat-tempat tersembunyi dan hilang begitu saja. Inilah yang kemudian melahirkan gerakan Intifadha yang ditiru di seluruh dunia, belum ada sebelumnya. Perlawanan rakyat, ya, dengan senjata seadanya, seluruh lapisan rakyat, bukannya orang dewasa, anak-anak, bahkan perempuan, melawan pasukan pendudukan yang bersenjata hebat, ya, kemudian juga mempunyai organisasi yang dahsyat, didukung oleh kekuatan-kekuatan yang hebat, tapi dengan senjata, dilawan dengan gerakan rakyat Intifadha yang hanya memakai batu dan senjata seadanya, bisa sangat-sangat kewalahan. Inilah gerakan Intifadha menjadi gerakan di seluruh dunia, model gerakan di seluruh dunia, dan sekarang diakui, ya, sebagai gerakan rakyat yang sangat menyulitkan Intifadha ini. Pengalaman selanjutnya adalah ketika saya memasuki Hebron. Ini sungguh pengalaman yang mencekam, karena sehari atau beberapa hari sebelumnya terjadi pembantaian oleh seorang Yahudi ekstremis terhadap umat Islam di Hebron. Hebron itu tempat Nabi Ibrahim, dan di masjid itu ada makam Nabi Ibrahim. Dan saya berhasil masuk ke masjid itu, dan di situ ternyata darahnya itu belum sepenuhnya dibersihkan. Darah dari para syahid umat Islam yang ditembak diberondong dengan senjata mesin otomatis oleh Baruch Goldstein, dan belasan jamaah yang ketika itu sedang sholat subuh syahid di masjid itu. Dan saya bisa menyaksikan itu. Dan menurut Mahmud Bahlwan, orang-orang Hebron itu sudah siap mati semua. Jadi mereka tidak takut. Terbukti masjid itu ditutup oleh Israel, tetapi orang Hebron tidak pernah takut. Dan dia mengatakan, kita semua siap syahid. Palestina itu disebut sebagai negeri para nabi, ya. Di situ ada makam Nabi Ibrahim. Saya sempat berziarah juga di makam Nabi Musa. Kemudian di situ juga ada makam Nabi Yunus di pantai, ya, ketika Nabi Yunus itu, bukan makam, masjid, ya, masjid Nabi Yunus, ketika Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan paus, ya, karena doa Nabi Yunus yang sangat terkenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini kesulitan apapun, kalau kita membaca doa ini, insya Allah kita diberi kemudahan oleh Allah. Bayangkan Nabi Yunus itu, dia di laut, diterkam oleh ikan paus, ya, ditelan, kemudian ikan ini ditelan lagi oleh ikan yang jauh lebih besar. Disebutkan di Al-Quran, dia tidak akan bisa dibebaskan di situ sampai dengan hari kiamat. Tapi Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya dia dimuntahkan oleh ikan paus itu, dan kemudian disitulah didirikan masjid Nabi Yunus. Makam Nabi Musa juga di situ. Inilah negeri para nabi, dan karena itu yang paling penting juga di situ ada Baitul Maqdis, ada
Dome of Rock atau Qubatus Sokhro, tempat Nabi Muhammad SAW bermi'raj, dan tentu saja di situ Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Pengalaman yang paling menarik bagi saya, paling mengesankan ada dua. Tentu saja banyak, tapi saya pilih dua saja, yaitu ketika saya masuk ke Gaza, di kamp pengungsian itu, dan juga di Hebron. Di situ ada namanya Masjid Ibrahim, karena di situ ada makam Nabi Ibrahim. Ketika itu baru saja terjadi pembantaian di Hebron, di masjid itu, ketika umat Islam yang sedang sholat dibantai, ditembak diberondong dengan peluru oleh Yahudi ekstremis namanya Baruch Goldstein itu. Nah, yang pertama di Gaza, saya masuk di Gaza, itu kondisinya luar biasa, sangat mengenaskan. Itu manusia diisolasi di kamp konsentrasi, tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada makanan, kondisinya sangat-sangat mengenaskan. Bahkan saya mendapat cerita dari masyarakat di situ bahwa saking sulitnya makanan sampai mereka itu tikus pun itu mereka ambil untuk dijadikan lauk untuk makanan. Saking tidak adanya makanan, mereka diblokir betul oleh tentara Israel dan tidak diberi kesempatan untuk itu. Yang hebat adalah saya menemui beberapa orang mujahid, martir, ya, syahid yang baru saja meninggal, dan keluarga itu bercerita bahwa anak saya baru meninggal syahid, ya, dia menabrakkan mobilnya ke sekerumunan tentara Israel, dan itu keluarga itu menceritakannya dengan sangat bangga. Dan ternyata saya baru tahu juga di situ bahwa keluarga di situ itu akan bangga kalau anaknya itu syahid gitu. Bahkan benar itu anak-anak kecil di sana sudah pengennya itu syahid gitu. Jadi kondisinya sangat mengenaskan, dan di sana orang betul-betul diperlakukan sebagai binatang. Tidak ada suplai makanan, dan pasukan Israel sangat-sangat ketat menjaganya dengan senjata lengkap. Karena itu kemudian banyak terjadi serangan, mereka menyebutnya serangan bom bunuh diri atau serangan bunuh diri, tapi orang-orang Gaza menyebutnya serangan syahid. Nah, saya juga bertemu dengan pemimpin Hamas ketika itu, namanya Pak Mahmoud Az-Zahar, dan saya mewawancarai Mahmoud Az-Zahar. Dan dia mengatakan bahwa perlawanan ini tidak akan pernah selesai, dan Yahudi Israel tidak akan bisa mengalahkan kita. Bagaimana media meliput konflik di Palestina? Waktu itu kami di Jawa Pos karena ya ada sedikit idealisme bahwa Indonesia itu negara yang punya hubungan khusus dengan Palestina. Masyarakat Islam Indonesia sangat tertarik dengan masalah-masalah Palestina, maka kita meliput dengan intensif masalah-masalah Timur Tengah, terutama Palestina. Tapi sekarang kelihatannya agak beda ya, saya jarang melihat ada liputan-liputan yang bagus terhadap masalah-masalah Palestina. Ketika itu bukan hanya Jawa Pos, Kompas, ya, koran Kompas yang notabene punyanya orang-orang Katolik meliput juga. Bahkan di wartawan Kompas senior ada namanya Pak Trias Kuncahyono, itu sangat ahli, dia ahli masalah-masalah Timur Tengah, terutama masalah Palestina, dan menulis buku mengenai Palestina. Nah, sekarang media, terutama media Barat, tentu saja karena dikuasai oleh kelompok-kelompok kapitalis, liberal yang sangat pro Amerika,
liputan-liputan terhadap Palestina sangat-sangat kurang. Karena itu peran media untuk menumbuhkan opini bahwa masyarakat Palestina ini masyarakat yang sangat teropresi ya, sangat tersiksa ya, karena ditindas oleh Israel. Kalau melihat pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, kekejaman-kekejaman yang terjadi, sungguh di luar peri kemanusiaan. Yahudi ini menjadi korban Nazisme Hitler di Perang Dunia Kedua. Mereka menggembar-gemborkan sebagai korban pembantaian Holocaust, pembantaian massal di gas chamber atau di ruang bergas. Tetapi ternyata yang mereka lakukan terhadap masyarakat Filistin menurut saya jauh lebih kejam dari yang dilakukan oleh Hitler terhadap mereka. Inilah yang tidak terekspos oleh media-media Barat karena memang mereka dikuasai oleh media-media liberal dan media-media kapitalis. Di Indonesia sendiri sekarang kita tidak bisa berharap banyak terhadap media-media mainstream, karena itu media-media sosial seperti ini yang sedang kita lakukan ini yang sangat-sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa ini masyarakat yang sangat teropresi, yang sangat tertindas di luar batas peri kemanusiaan. Sampai sekarang hak-hak mereka tidak dipenuhi, mereka diperlakukan seperti halnya binatang tanpa hak-hak dasar sebagai manusia. Karena itu media mainstream tidak banyak memperjuangkan Filistin. Karena itu kita banyak berharap kepada media-media independen yang kecil-kecil, termasuk aktivis-aktivis yang mengoperasikan media sosial ini. Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita semua umat Islam untuk ikut berpartisipasi untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa ini dengan apapun kontribusi kita, sekecil apapun. Ini sekarang dikuasai oleh Israel, ditutup, tetapi terakhir saya baca berita ada sedikit dibuka. Saya bisa masuk ke masjid ya karena dites dengan baca Al-Quran. Kalau bisa baca Al-Quran kita boleh masuk ke masjid. Yang paling penting juga di depan Masjid Al-Aqsa itu ada namanya Qubbatus Sahra atau Dome of Rock. Itu satu tempat kubah yang itu dibangun oleh Raja Hussein tadi dari Jordan, dan kubahnya terbuat dari emas. Di dalamnya terdapat lukisan kaligrafi yang sangat indah, yang itu dilukis oleh pelukis kaligrafi dari Indonesia. Beliau dari Bandung, namanya Bapak Ade Virus. Kebetulan waktu itu saya bertemu dengan Pak Virus di Amman di Jordan. Di Qubbatus Sahra itu ada tempat bersejarah karena disitulah Nabi Muhammad SAW Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha pada malam Isra Mi'raj. Bahkan di situ, di salah satu tempat di Qubbatus Sahra itu ada satu batu yang di bawahnya itu ada cekungan, tingginya cukup untuk kira-kira 2 meter begitu orang untuk berdiri. Batunya itu seperti menggantung. Saya sholat 2 rakaat di situ karena menurut Mahmud Balwan, guide saya, disitulah Nabi Muhammad menginjak batu itu dan kemudian oleh malaikat dibawa naik take off ke Sidratul Muntaha. Tetapi katanya batu itu yang jadi pijakan Nabi, dia ingin ikut naik gitu. Kemudian disebutkan oleh Nabi, jangan ikut naik,
karena nanti engkau di surga akan menjadi pijakan saya. Maka Nabi terbang, naik, batu itu tetap tinggal di situ. Saya merogoh begitu di atasnya, kata Mahmud Bahalwan, ada semacam bekas 2 kaki begitu. Tapi ya saya melihat memang ada, tapi apakah itu wallahu alam bekas kaki Nabi Muhammad SAW atau tidak, wallahu alam. Tapi tempat itu sangat-sangat penting. Disitulah Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat terkenal itu ketika perang salib, dia mengobati Richard Lionheart, panglima perang salib yang sedang sakit, tidak ada obatnya, dan Salahuddin Al-Ayyubi bisa menyembuhkannya. Bagaimana kondisi terbaru di Filistin sekarang ini? Secara umum belum banyak berubah, bahkan tidak ada perkembangan yang berarti, karena dalam pemerintahan Donald Trump ini malah Amerika sudah memutuskan untuk memindah kedutaan besarnya, embasinya, safarohnya ke Yerusalem. Yang ini berarti mengakui bahwa Yerusalem itu berada pada kedaulatan Israel, padahal sudah disepakati bahwa ini daerah menjadi daerah netral. Pendukung utama negara Yahudi Israel ini adalah Amerika. Dan sekarang kondisinya Amerika ini sedang babak belur. Satu, karena kena masalah COVID-19. Yang nomor 2, karena sedang ada masalah kerusuhan nasional rasial akibat terbunuhnya George Floyd di Minnesota itu. Dan ini demonya meluas di seluruh negara, di seluruh negara bagian. Kena wabah COVID-19 ini Amerika babak belur. Korbannya di sana 100.000 lebih besar dari perang Vietnam. Orang yang menganggur di sana 50 juta lebih. Amerika ini hancur sebenarnya. Dan dia, kepemimpinannya di dunia, kemungkinannya dia akan tergeser oleh Cina, tetapi belum dalam waktu dekat. Nah, kondisi ini sebenarnya Amerika akan lebih fokus ke dalam negerinya sendiri untuk membenahi kerusakan akibat COVID-19 ini. Perhatiannya ke Israel menurut saya di tahun-tahun ke depan akan sedikit berkurang. Tetapi Israel ini cerdik, karena sekarang Israel sudah terlebih dahulu berhubungan dengan China, merangkul China juga. Meskipun Amerika marah. Beberapa waktu yang lalu, minggu-minggu yang lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo datang ke Israel dan dia mengecam karena Israel mempunyai hubungan dengan Cina. Tetapi inilah negara Yahudi itu, dia pintar sekali memanfaatkan kondisi, dan dia segera merangkul Cina. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kita yakin bahwa Allah akan menurunkan pertolongannya untuk membebaskan Filistin, dan itu alangkah hebatnya kalau itu dari Indonesia pembebasan itu, sebagaimana para ahli-ahli kajian akhir zaman itu menyebut bahwa nanti akan pembebasan Palestina akan datang dari Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan diri sebaik-baiknya, terus meneruskan perjuangan ini. Saya kira seperti apa yang dilakukan oleh komunitas-komunitas cinta Gaza ini luar biasa. Ini menjadi dorongan semangat bagi mereka, dorongan pressure bagi masyarakat internasional untuk tidak melupakan masalah Filistin ini dan segera menemukan solusi yang permanen untuk bangsa Filistin. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.